Setelah sempat terkena serangan kejutan dari Zoro dan Sanji, King dan Queen terlihat rebahan sebentar di awal chapter 1023 sebelum kembali bangkit dengan kondisi tanpa lecet sama sekali. Sambil menunggu King dan Queen bersiap-siap, kita bisa melihat Chopper yang begitu terkejut melihat efek obat dari suku Ming yang disuntikan ke tubuh Zoro benar-benar bisa menyembuhkannya. Tapi alih-alih bangga dengan efektivitas obat warisan leluhurnya, Miyagi justru merasa khawatir dengan efek samping yang akan dirasakan oleh tubuh Zoro setelahnya. Yang menarik di sini, Miyagi sama sekali tidak bilang tentang jangka waktu obat tersebut bekerja. Dia tidak menyebut angka 10 menit, 15 menit, atau berapapun. Bahkan bukan tidak mungkin jika sebenarnya Miyagi belum pernah sekalipun menggunakan obat tersebut sebelum Zoro. Makanya dia tidak tahu pasti berapa lama sampai efek samping dari obat tersebut mulai terasa. Sehingga saya pikir efek samping obat yang disuntikan ke tubuh Zoro bisa saja muncul sewaktu-waktu. Celakanya, karena tidak ada yang tahu efek sampingnya akan terasa setelah berapa menit, maka saya menduga efek tersebut akan tiba-tiba muncul di momen-momen krusial. Misalnya, saat Zoro akan melayangkan serangan terakhirnya untuk menghabisi King, tiba-tiba langkahnya terhenti gara-gara merasakan efek samping obat rahasia suku Ming. Mirip-mirip seperti saat Luffy melawan Doflamingo lah, yang mode Bonchman-nya tiba-tiba gembos sebelum dia sempat melayangkan final blow. Menariknya, yang punya potensi merasakan efek buruk di tubuhnya selama pertarungan bukan hanya Zoro saja. Sanji pun sepertinya punya potensi yang sama, meskipun sebab dan akibatnya berbeda. Setelah 2 kali menggunakan Right Suit, saat ini Sanji mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Sanji tidak bilang merasakan sakit, pusing, mual, atau mau muntah. Dia hanya bilang merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, sehingga efeknya bisa saja baik, bisa juga buruk. Tapi jika melihat tebakan-tebakan Queen tentang Sanji di chapter ini, saya rasa kemungkinan besar efeknya akan baik bagi Sanji. Melihat Sanji bisa menyulut api dengan mudah di kedua kakinya, Queen langsung menduga kalau Sanji sama dengan keempat saudara Vinsmoke-nya, yaitu manusia hasil modifikasi. Queen tidak begitu terkejut, karena setahu dia, semua anaknya Judge memang para manusia modifikasi. Bahkan setelah Sanji mengklaim kalau dirinya adalah manusia tulen pun, Queen masih tidak percaya. Menurut Queen, manusia normal tidak akan pernah bisa menyulut api dari tubuhnya seperti yang bisa Sanji lakukan, kecuali jika dia adalah anggota suku Lunaria. Dengan kata lain, Queen percaya kalau Double Jumping-nya Sanji bukan teknik yang bisa dilatih dan diajarkan, tetapi murni bakat spesial yang dia dapatkan sebagai anak keluarga Vinsmoke. Dan perasaan tidak enak yang Sanji rasakan di awal chapter tadi adalah pertanda kalau tebakannya Queen tepat. Ada kemungkinan kalau entah itu Ichiji, Niji, atau Reiju tahu kalau hasil modifikasi DNA di tubuh adik ketiganya itu tidak sepenuhnya gagal setelah melihat Double Jumping-nya Sanji. Harus ada semacam kondisi tertentu yang akan memicu kekuatan elemental di tubuh Sanji agar bisa awaken sepenuhnya. Sehingga di saat-saat terakhir pertempuran di Whole Cake Island, diam-diam Niji menyelipkan kapsul Red Suit Steel Black di sakunya Sanji. Mungkin Niji tahu jika suatu saat nanti Sanji memakainya, maka Red Suit tersebut akan bisa memicu, menarik, membangkitkan seluruh potensi kekuatan api yang terdapat dalam modifikasi DNA di tubuh Sanji. Coba kita ingat-ingat deh kejadian saat di Whole Cake Island. Meskipun keempat saudara Vinsmoke Sanji adalah manusia modifikasi, yang kekuatan supernya sudah ditanamkan di dalam sel DNA mereka masing-masing, tetapi kenapa mereka masih butuh memakai Red Suit saat bertarung? Jawabannya mungkin karena Red Suit adalah baju tempur khusus yang bisa memaksimalkan kekuatan spesial masing-masing dari mereka. Red Suit bukanlah baju tempur yang bisa diaktifkan dan dipakai oleh sembarang orang. Hanya anak Vinsmoke yang sel DNA-nya sesuai yang bisa mengaktifkan dan menggunakan baju tempur tersebut. Artinya, hanya Sanji yang bisa mengaktifkan dan menggunakan Red Suit Steel Black. Dan dengan memakai kostum Steel Black, maka potensi maksimal dari modifikasi DNA yang ditanamkan di dalam tubuh Sanji akan bisa ditarik keluar secara maksimal. Sehingga saya menduga, perasaan aneh yang dirasakan oleh Sanji di awal chapter tadi adalah suatu pertanda kalau kekuatan modifikasi DNA di dalam tubuhnya Sanji sudah mulai bangkit akibat dipicu oleh penggunaan Red Suit. Menurut saya, apa yang terjadi di manga One Piece chapter 1023 ini adalah petunjuk awal akan kebangkitan kekuatan modifikasi di tubuh Sanji yang mungkin justru yang paling sempurna dibandingkan dengan keempat saudara tabungnya. Apalagi di sini Queen mengklaim bahwa teknologi cyborg yang dia aplikasikan di tubuhnya levelnya sudah luar biasa expert, yang bahkan Vegapunk, ilmuwan paling jenius milik pemerintah dunia, tidak akan bisa untuk membuat teknologi cyborg yang serupa dengan miliknya. Sehingga awakening modifikasi DNA-nya Vinsmoke Sanji sangat dibutuhkan untuk membungkam kesombongan Queen. Dengan bangkitnya kekuatan modifikasi DNA di tubuh Sanji secara maksimal akibat penggunaan Red Suit Steel Black,
akan sekaligus membuktikan bahwa kemampuan saintisnya Queen masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Vegapunk. Karena melawan manusia modifikasinya Vinsmoke Judge saja, dia sudah kalah. Nah, tidak mau kalah dari Sanji, kekuatan sejati Roronoa-Zoro sepertinya juga akan segera di blow up oleh Oda. Namun berbeda dengan Sanji yang terblow up melalui metode ilmiah, kekuatan tempur Roronoa-Zoro sepertinya akan terblow up melalui mata pelajaran sejarah. Melihat bagaimana Roronoa-Zoro bertarung melawan King, Hyogoro the Flower bilang kalau kekuatan dan gaya bertarung Zoro mengingatkannya dengan mantan daimyo Ringo, Shimotsuki Ushimaru, saat masih dalam masa jayanya dulu. Di mata Hyogoro, Zoro dan Ushimaru terlihat seperti dua biji kacang polong dalam satu kulit. Saya pribadi masih kurang yakin dengan apa yang dimaksud oleh Hyogoro ini. Apakah maksudnya Ushimaru juga seorang samurai 3 pedang seperti Zoro? Atau bagaimana? Namun yang pasti, yang Hyogoro maksud pasti bukan kepala Zoro dan Ushimaru yang sama-sama berwarna hijau seperti biji kacang polong. Shimotsuki Ushimaru adalah keturunan langsung dari Ryuma, dan Shusui adalah katana legendaris milik sang dewa pedang Ryuma. Fakta bahwa orang yang telah membawa pedang Shusui kembali ke negeri Wano adalah Roronoa-Zoro membuat Kawamatsu yakin betul kalau semua itu pasti bukan sebuah kebetulan belaka. Pasti ada takdir yang sangat menarik di baliknya. Ditambah lagi, Ryuma konon juga adalah seorang samurai bermata satu, sama dengan Roronoa-Zoro. Hal ini kemudian semakin membuka lebar peluang kalau Zoro sebenarnya adalah keturunan dari klan Shimotsuki, keturunan langsung dari sang dewa pedang Wano, Shimotsuki Ryuma. Meskipun jika melihat ulang cerita flashback tentang masa kecil Zoro yang sudah pernah diperlihatkan sampai saat ini, sepertinya akan sangat sulit untuk mempertemukannya. Terdapat jurang plot hole yang luar biasa dalam dan lebar untuk menyambungkan Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Karena dalam cerita flashbacknya, Zoro memang tumbuh dan besar di dojo milik orang tua Kuina di desa Shimotsuki. Namun, dia tidak lahir di desa tersebut. Zoro hanyalah anak kecil aneh yang entah berasal dari mana, yang tiba-tiba datang ke desa Shimotsuki untuk menantang duel orang kuat yang ditemuinya. Nah, ngomong-ngomong soal keturunan, klan dan desa spesial, ada satu pernyataan menarik yang keceplosan terucap dari mulut embernya Queen. Komentar Queen terhadap kemampuan Sanji yang bisa menciptakan api di kedua kakinya membuatnya keceplosan ngomong tentang klan Lunaria. Dilihat dari situasi dan kondisi di mana kata tersebut bisa terucap, jelas sekali kalau orang-orang dari klan Lunaria yang dimaksudkan oleh Queen pastilah juga memiliki kemampuan untuk menciptakan api dari tubuhnya. Dan jika melihat lirikan mata King begitu mendengar Queen bilang tentang klan Lunaria, maka besar kemungkinan kalau King adalah salah satu dari mereka. Tapi yang membuat klan ini menjadi begitu heboh bukan lantaran lirikan mata King atau keceplosannya Queen, melainkan ingatan masa lalunya Marco. Entah bagaimana keduanya nanti akan dihubungkan. Yang pasti, di chapter sebelumnya, Marco bilang kalau dia pernah mendengar cerita dari Shirohige tentang suatu klan yang hidup di atas Red Line yang bisa menciptakan api dari tubuhnya. Kemudian di chapter ini, Marco teringat kembali dengan perkataan Shirohige tentang keberadaan suatu negeri di atas Red Line di saat para dewa masih tinggal di sana. Kenangan Marco akan dongeng yang pernah diceritakan oleh Shirohige ini menurut saya tidak hanya menjadi petunjuk kalau King adalah bagian dari ras Lunaria yang dulu pernah tinggal di atas Red Line sebelum adanya Marijoa. Tetapi juga menjadi petunjuk kalau nama Marijoa baru ada setelah kaum Tenryubito ada. Dengan kata lain, ditinggalinya Marijoa di atas Red Line oleh kaum Tenryubito bisa jadi adalah penyebab musnahnya klan dewa yang dibicarakan oleh Shirohige, penyebab musnahnya klan Lunaria. Pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya adalah, mungkinkah klan Lunaria ini adalah penguasa The Great Kingdom? Dengan kata lain, The Great Kingdom yang selama ini kita cari-cari sebenarnya adalah Marijoa. Makanya tidak aneh ketika Profesor Clover akan menyebutkan nama dari The Great Kingdom, dia langsung ditembak mati oleh agen Cyberpol. Nah, jika klan Lunaria adalah mereka yang disebut sebagai dewa penghuni puncak Red Line, penguasa The Great Kingdom yang mampu memanipulasi api dari tubuhnya, lalu apa hubungannya dengan para penyandang nama Di? Tadi Queen bilang, mustahil manusia normal bisa menyulut api dari tubuhnya, kecuali dia adalah keturunan klan Lunaria. Lalu apakah deduksinya Queen ini juga berlaku terhadap Red Hawk dan Red Rock-nya Luffy? Apakah mungkin semua penyandang nama Di sebenarnya juga bisa menyulut api dari tubuhnya karena mereka memiliki hubungan langsung dengan penguasa The Great Kingdom yang tidak lain adalah klan Lunaria sang avatar pengendali api? Saya benar-benar tidak sabar untuk segera mendapatkan jawabannya. Oh iya, sebelum saya tutup bab tentang klan Lunaria ini, saya juga terpikir bagaimana jika King bukanlah sekedar julukan, tetapi dia memang benar-benar seorang King, seorang raja dari klan Lunaria terakhir. Yang itu juga berarti, sudahlah. Kembali ke cerita. Sesuai dugaan, selain Queen dan King, chapter 1023 juga memperlihatkan pertarungan Jack yang juga merupakan salah satu dari 3 calamity-nya Kaido.
Dengan posisi Jack yang saat ini sudah babak belur, bahkan salah satu gadingnya sudah disambung ulang dengan perekat, dia masih harus menghadapi Inuarashi yang sudah memasuki mode sulongnya. Hal ini semakin menguatkan prediksi saya kalau kekalahan Jack di tangan Inuarashi akan menjadi awal dari kekalahan trio All Stars-nya Kaido. Tapi sebelum itu terjadi, kompatriotnya Nekomamushi mungkin akan lebih dulu menghabisi Perospero di luar kastil. Lihat saja, untuk menghadapi seorang Perospero yang notabene bukan satu dari 3 komandan terkuatnya Big Mom, cuma punya 1 tangan lagi, Nekomamushi sudah mengaktifkan mode sulongnya. Pertarungannya juga terjadi di luar ruangan, yang mana bulan purnama akan bisa terus terlihat untuk memastikan wujud sulongnya terus berkelanjutan. Sehingga secara raw material, Nekomamushi sudah unggul segala-galanya dari Perospero. Namun kondisi yang terlihat mudah seperti ini mungkin bisa jadi malah pertanda buruk. Kemudian di tempat lain, pertarungan antara Raizo versus Fukurokuju juga masih kelihatan seimbang, sehingga saya masih memegang teguh kemungkinan kalau keduanya akan terus seimbang sampai kalah berbarengan. Nah, sebagai penutup dari chapter yang sangat emosional ini, seekor naga raksasa terlihat sedang melata di depan Monkey D. Luffy di pesisir pantai pelabuhan Tokage. Siapakah dia? Naga tersebut ternyata adalah Momonosuke. Berkat dikarbit oleh Shinobu, kini Momonosuke sudah berubah menjadi seorang pria berusia 28 tahun. Makanya ukuran naganya pun terlihat sudah bisa segede naganya Kaido. Yang lebih menarik lagi, sesaat setelah Shinobu selesai menuakan Momonosuke, dia terlihat menangis terharu melihat wujud baru tuannya itu. Sambil menangis bombay, Shinobu bilang, "Kau benar-benar terlihat sangat mirip." Kata-katanya ini membuat saya semakin yakin kalau wujud manusia dewasanya Momonosuke akan terlihat sangat mirip dengan Kozuki Oden, ayahnya. Sehingga seperti yang sudah pernah saya prediksikan di video yang sebelumnya, kalau nanti semua orang akan dibuat terkejut melihat Momonosuke mendarat di Onigashima dan berubah ke wujud manusianya. Nah, di chapter sebelumnya, Shinobu sempat ragu apakah dia akan menuruti kemauan Momonosuke atau tidak. Menurutnya, meskipun secara fisik Shinobu bisa menuakan Momonosuke menjadi seorang pria dewasa, tetapi secara mental, Momonosuke masih akan tetap memiliki mental seorang anak berusia 8 tahun. Tapi bagaimana jika perkiraan Shinobu itu ternyata salah? Juku-juku Nomi miliknya tidak hanya membuat fisik Momonosuke menjadi lebih dewasa, tetapi juga membuat mental dan pola pikirnya juga ikutan dewasa. Lihat saja bagaimana sorot mata naga Momonosuke di chapter ini yang terlihat penuh dengan keyakinan. Jadi meskipun Momonosuke tidak serta-merta bisa langsung menjadi seorang pendekar pedang yang tangguh, karena perlu teknik dan pengalaman bertarung yang harus diasah untuk bisa menjadi seorang pendekar pedang yang tangguh, Momonosuke masih bisa kelihatan kuat dengan memanfaatkan kekuatan bawaan buah iblis naganya. Jadi sekarang saya mulai percaya kalau Momonosuke mungkin bisa menggunakan kekuatan naganya untuk mengcounter kekuatan Kaido, untuk menahan kejatuhan Pulau Onigashima di atas Flower Capital. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1023 ini menurut saya begitu luar biasa. Saya beri rating 8 dari 5 untuk chapter yang sangat emosional ini. So, piye menurutmu, Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.